Kevin Durant salah satu pemain NBA football yang mendapatkan MVP, most valuable player, yang dia berikannya kepada ibunya. Dan dia ingat, saudara, saya kira ini appropriate buat hari ini untuk kita sama-sama sudah appreciate untuk ibu. Dia ingat, saudara, seringkali saudara kita malah ingat pada saat lagi menghadapi tough time. Dia ingatkan bahwa dia pada waktu ibunya umur 21 dia lahir, bagaimana ibunya sacrifice, berkorban buat dia. Dia malah ingat pengalaman, the best memory adalah pada waktu dia pindah di apartemen pertama, di mana tidak ada bed. Di situ dia hugging, kasih ibu yang begitu mengasihi, dan dia ingat, saudara. Dia ingat bagaimana pengorbanan dari seorang ibu, apa yang telah ibu lakukan. Dan dia bayangkan ibunya sampai mungkin dia nggak makan demi untuk anaknya. Dia mau berkorban, dia sebagai coach, dia bangunkan anaknya untuk disiplin, untuk push up, untuk latihan, untuk do anything. Dan akhirnya menjadi salah satu the best basketball player yang benar-benar respected dari keadaan yang very tough. Karena apa, saudara? Karena seorang ibu, karena kasih dari ibu yang mau berkorban demi anaknya. Dan saya percaya hari ini, saudara, kalau kita boleh mengenang kembali di firman Tuhan, siapa kira-kira orang yang rasanya bisa memberikan influence yang luar biasa dari seorang ibu kepada anaknya? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kita kalau boleh katakan saat ini, saudara, kalau kita boleh undang ada orangnya, saya lihat adalah ibu dan nenek dari Timotius. 2 Timotius 1 ayat 7, kalau sudah kita sama-sama buka. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 7. Dari sana ayat 1 katakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ini Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunis. Dan yang aku yakin di dalam hidup juga di dalam dirimu. Rasul Paulus, dia mentoring Timotius. Dia spend bertahun dengan Timotius. Dia memberikan bagi hidupnya sebagai bapa rohani kepada Timotius. Dan saudara, Rasul Paulus, dia melihat kehidupan dari Timotius, di mana dari hari ke hari dia lihat apa yang Timotius lakukan. Dan ada satu yang sangat signifikan yang dia lihat di dalam hidup Timotius, di mana dia memperhatikan bagaimana mengenai kehidupan Timotius yang begitu imannya yang luar biasa. Dan setelah dia telusurin dan melihat itu karena akibat dari ibu dan dari neneknya Timotius. Sampai dia katakan di ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunik. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Rasul Paulus tidak mengambil kredit akan apa yang dia telah lakukan dalam Timotius. Tapi dia ambil kredit dari ibu dan nenek dari Timotius. Ini saudara yang saya lihat is influence dari seorang ibu, seorang nenek kepada anaknya atau kepada cucunya. Dan saya percaya saudara, hari ini kalau saya boleh berkata, ibu-ibu tanpa kau sadari, kau telah memberikan dampak, influence pada anak-anak saudara. Saya tahu berapa saudara yang berkorban. Banyak dari saudara yang telah berkorban, mungkin saudara
tidur saudara, demi untuk anak saudara, saudara doa. Some of you anak saudara dalam keadaan waktu masuk ke teenager, dalam menghadapi rebellion, saudara berdoa untuk pada Tuhan. Some of you mungkin berpuasa setahun. Some of you do anything untuk demi anak saudara, dan saya katakan nggak ada yang sia-sia. Apa yang nenek dari Timotius dan ibu dari Timotius lakukan, terjadi buahnya. Dan saya mau encourage saudara ibu-ibu saat ini, pada hari ibu saat ini yang kita rayakan. Nggak ada yang wasted, nggak ada yang kalau saudara lakukan dengan iman, dengan kasih, dengan ketekunan, terus saudara akan melihat hasilnya. Saya percaya bahwa iman dari Timotius itu tidak dibuild overnight, nggak mendadak. Saya percaya mulai sejak kecil, mulai bayi, ini mulai akan terjadi, mulai impactnya terjadi besar. Saya percaya bahwa kehidupan seseorang tidak dibentuk overnight, itu melalui journey sejak kecil. Dan saya percaya ini ibu dan nenek, dia mulai doakan Timotius. Dia mulai mengatakan kata-kata firman Tuhan, power word yang dia katakan pada Timotius, yang sampai boleh kata mendarah daging dalam Timotius, dan yang dia lakukan dengan iman. Dan saya lihat ini luar biasa yang Rasul Paulus observe, perhatikan, dan dia lihat dan dia katakan. Ini akibat dari ibu dan nenek dari Timotius. Dan saya lihat dalam hidup kamu Timotius. Charles Swindoll, dia mempunyai teman sebagai orang yang Kristen, dan dia orang ini dipakai Tuhan, dan dia berkata, yang dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa ibunya adalah sebagai ibu yang godly mother, yang beriman, yang hidupnya ibunya benar-benar bersandarkan firman Tuhan, dia value mengenai firman Tuhan, dia sangat bersekutu dengan relationship baik dengan Tuhan. Dan ibunya lakukan sejak kecil, sejak bayi, ibu ini selalu menyanyikan lagu-lagu yang beriman, lagu-lagu hymn, lagu-lagu Kristen yang sangat mengangkat. Kata firman, dia mulai nyanyikan lagu-lagu ini. Dan sampai satu hari, anak ini waktu dia mulai menjadi besar, dia ingat satu lagu dari ibunya yang berkatakan, Tuhan adalah benteng perkasaku. Tuhan adalah benteng perkasaku. Lagu hymn yang mungkin saudara, some of you sudah tahu adalah A Mighty Fortress is Our God. Mighty Fortress of Our God. Ini adalah nyanyian yang ibunya nyanyikan dengan terus-terusan sejak bayi dikandung, waktu digendong dan ini yang dilakukan oleh ibu, selalu menggunakan kata-kata semua positif. Dan impactnya sampai dia katakan pada Charles Swindoll mengatakan, I can see, dia sambil lihat the impact dari anak orang ini karena akibat dari ibu yang telah dikerjakan dalam hidupnya. Dan saya mau mengatakan bahwa tiap seorang ibu yang percaya dalam Tuhan, kalau mulai memberikan dampak hal-hal yang rohani, impactnya besarnya luar biasa. Influence dari ibu itu pengaruhnya sangat besar sekali. Ada juga kejadian di mana ada seorang yang namanya sekarang menjadi pastor Buffalo. Dia menceritakan bagaimana mengenai ibunya, pengorbanan ibunya. Bagaimana ibunya yang dia lakukan. Terus yang ibunya benar-benar memberikan dampak pada dia sejak kecil. Dia mengatakan bahwa di dalam hidupnya ibunya mau mengorbankan hal yang mungkin menyenangkan dalam hidupnya dia. Dia mau korbankan, lakukan semua. Dan akhirnya saudara, mother ini saudara, dia benar-benar korban sampai dia ini, si pastor
kita sebutnya Pastor Dave Buffalo. Pastor Dave, dia lihat apa yang ibu memberikan dampak dalam hidup dia, dan pada saat waktu teenager menjelang remaja, Dave ini mulai kebawa kepada pergaulan yang nggak baik. Dia mulai bertemu dengan teman-teman yang mulai nggak benar. Dan apa yang terjadi, akhirnya dia mulai walk dari gereja, nggak ke gereja lagi. Saya sudah nggak bersekutu dengan teman-teman lagi, orang-orang gereja. Dan mulai dengan crowd yang salah pergaulan. Akhirnya satu hari dia berkelahi, dia dipukul habis-habisan sampai dia nggak sadar, dia pingsan, dibawa ke hospital di California. Di hospital pada saat itu, dan keadaan yang kata remuk padanya. Waktu dia sadar, dia dalam keadaan kesakitan, dia merasa dia akan bakal mati. Pada saat itu, katakan dia mengatakan bahwa dia teringat apa yang ibunya telah katakan. Dia ingat kembali, recall seperti tape recorder kembali apa ibunya katakan, diingatkan kembali apa kata-kata dari ibu. Kemudian saudara, apa terjadi? Dia menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupnya, dan dia akhirnya sekarang dipakai Tuhan. Luar biasa. Dan Pastor Dave Buffalo dia berkata begini, dia mengatakan pada mother satu kali pada waktu Mother's Day. Dia katakan, mothers, dia katakan be sensitive to your children need. Turning off the television and worldly distraction and make the time to plant seed that the Holy Spirit can use to lead your children to Christ and lay a foundation that will cause them to consider Christ. Dia melihat bagaimana pengorbanan ibunya sampai saudara, dia bisa appreciate, sampai dia bisa mengatakan, ibu-ibu, demi anak. Mungkin saya lagi ketarik mengenai program television, tapi ada need, kebutuhan dari anak, sampai akhirnya ibu ini mau turn off the TV, spend time dengan anaknya. Sampai anak ini bisa merasakan kasih ibu. Dan karena mengapa Pastor Dave ini katakan ini? Karena dia bisa melihat contoh pada waktu kecil bagaimana impact dari ibunya yang mengakibatkan dia yang mulai menjadi geng, akhirnya dia terima Tuhan, akhirnya memberikan dampak luar biasa. Itu akibat dari seorang ibu. Sampai dia katakan, ibu, be sensitive to your children. Anak-anak saudara memerlukan waktu buat saudara. Some even bagi saudara, anak-anak saudara yang sudah besar pun, saudara memerlukan waktu buat ibu, kesensitifan ibu. Ibu sangat sensitif pada waktu ibu sensitif. Mungkin dia katakan, oke, TV itu memang menarik sih. Tapi dia tahu ada need, dia matikan itu. Itu satu pengorbanan. Dan minta Roh Kudus untuk membimbing. Apa yang saya harus lakukan pada anak ini, saudara. Itu akibatnya saya lihat sangat bagus sekali. Dan saya mau encourage saudara untuk kita semua, untuk menghargai saudara. Apa yang ibu-ibu telah lakukan dan appreciate sekali. Satu kali ada satu pastor yang namanya Pastor Don McMinn. Dia menurut the Bible study mengenai, sudah tahu ada 10 Commandments. Tapi the title dari Bible study dia adalah The 11 Commandments. Dia banyak bicara mengenai teaching comfort one another. Dia memberikan comfort, memberikan testimoni pada saat di mana dia waktu mau masuk kelas 1, masih kecil sekali, dia masih ingat waktu kelas 1, pergelangan kakinya terpuntir. Dan pada saat itu sampai dia orang tuanya diundang, ayahnya si Don ini diundang, kemudian bapaknya datang karena ibunya kerja malam waktu itu sudah mulai sore, ibunya kerja di grocery store sampai malam. Dan Don ini dibawa oleh bapaknya, taruh di kamar, dia pikir udahlah kamu bakal oke. Don dalam keadaan kesakitan, dan pada waktu, dia ingat sekali pada waktu malam sekali itu ibunya masuk ke kamar, ini yang Don katakan. Pada saat waktu ibunya masuk ke dalam kamar itu, ibunya tidak mengatakan what happened to you. Dia mengatakan what happened, kenapa enggak ayah kamu nggak bawa ke hospital? Dia mulai blaming satu dengan lain. Enggak.
Yang dia katakan di gini, yang dia ingat katakan adalah, oh sweetheart, I'm sorry. Ternyata ada kata just oh sweetheart, I'm sorry. Itu memberikan dampak badon luar biasa. Memberi kata-kata yang comfortnya luar biasa. Yang dia ingat, sejak itu waktu itu banyak kan anak grade 1, itu masih kecil sekali. Tapi dia mesti ingat bertahun-tahun apa yang ibunya, compassion dari ibunya dan kata-kata comfort dari ibunya. Ya dia mau menyalahkan kenapa kamu nakal, sakit, tapi enggak. Oh sweetheart, yang dia katakan, I'm so sorry. Gitu. Kata itu, dia mengenang sekali dalam itu. Dan dia sudah, Pastor Don ini, dia salah satu Bible study teacher yang sangat bagus sekali. Sampai dia memberikan title mengenai comfort one another. Teaching mengenai comfort one another. Dia dari seorang akibat apa? Saudara? Akibat dari seorang ibu. Ia tahu, dia punya wise hikmat dalam menghadapi anak-anak. Saudara, anak-anak saudara unik. Dan saya percaya, saudara, seorang ibu membuat dampak. Abraham Lincoln dikatakan bahwa dia pada ibunya. Orang-orang yang besar, saudara, kalau kita lihat dalam hidup mereka semua, akibat dari seorang ibu yang dampaknya luar biasa. Kalau saya look back lagi, saudara, seorang ibu itu bisa memberikan dampak yang luar biasa itu. Karena saya lihat kasih dari seorang ibu yang mau berkorban, yang tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, influence-nya luar biasa. Saudara, yang menarik ternyata, saudara, kalau kita lihat dari kesaksian tadi, kesaksian dari Rasul Paulus mengenai Timotius yang beriman, yang hidupnya punya iman yang genuine, yang sangat bagus sekali. Iman itu tidak pernah hubungannya tidak, kalau saudara lihat di 2 Timotius 1 ayat 7 ayatnya itu karena dia katakan bahwa pada Timotius Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi sound mind, discipline mind, dan love, kasih. Dan ini yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Sebab saudara, orang dia bisa melihat Timotius adalah orang yang very positif, dia orang yang tidak pernah memikirkan hal yang negatif. Dia katakan dia percaya. Sebab kasih itu percaya akan segala sesuatu. Kalau saya lihat kembali, saya appreciate sama pada waktu itu, Hana dia pernah memberi kesaksian, pernah sit down sama Jesse pada waktu high school. Dan waktu itu high school dia saatnya dia, atau mungkin waktu university beginning, drive together mereka berdua. Ini yang Jesse katakan, I don't know mom, kenapa kalau kamu bisa, saya nanti kalau saya punya anak, apakah saya bisa mempercayai anak saya seperti kamu mempercayai kepada saya? Dan dia katakan itu dan kemudian dia katakan, menarik sekali, dia katakan, tapi mom, karena because you believe in me, karena kamu percaya akan saya, there's a time, dia katakan, ada waktunya, ada saatnya, di mana saya mau ya hidupnya mau ya keluarlah dari jalur itu. Ya sebagai anak muda, sudah tahu kan sebagai teenager kadang. Ada saatnya itu. Tetapi dia katakan, because of saya nggak mau disappoint kamu, saya nggak mau mengecewakan kamu, karena kamu telah mempercayain saya. Sebab itu saya nggak mau disappoint kamu, sebab itu saya kembali lagi. Tapi ada saatnya temptation ada untuk keluar jalur, untuk ya sedikit ngaco. Tapi dia ingat kembali karena kepercayaan yang kau berikan pada saya. Saya lihat very powerful kalau kita sebagai orang yang ibu yang punya faith, punya trust pada anaknya. Memberi percaya, justru kebalikannya, anak itu malah karena dia dipercaya, maka akibatnya anak itu merasa tanggung jawab. Dia nggak mau mengecewakan ibunya. Banyak orang tua malah kebalikan, banyak orang tua ngomong ngasih tahu hati-hati loh, kamu harus nggak boleh gini, malah dikasih pagar.
Tapi saudara, pada waktu kita memberikan trust itu, anak, akibatnya. Dan sekarang Jesse sudah punya anak dan babynya. Minggu depan dia akan khotbah di sini. Dan dia sekarang dealing dengan anak-anak yang boleh kata rebel. Sehari kata dia kadang-kadang 200 anak di Young Street. Kadang-kadang dia nggak ada waktu buat makan siang. Tapi dia begitu banyak some broken kids yang lagi struggle saat ini. Dan saya bersyukur dia ngalamin apa? Dia mulai menghidup di dalam keadaan yang struggle. Kita sudah waktu sejak kecil kita dalam kehidupan kita kadang-kadang financial kita struggle. Tapi sudah apa yang membuat anak-anak belajar beriman? Karena sudah certain thing di dalam keadaan kesulitan itu justru kita bisa mengalami kebaikan Tuhan luar biasa. Mujizat terjadi. Saya ingat anak saya pada saat waktu mulai university, kadang-kadang ada waktu dia harus bayar uang school, kita nggak ada, dan anak akhirnya Tuhan kasih by favor, dapat kerjaan, bisa melihat kebaikan Tuhan, yang dapat favor dari Tuhan, dan semua kesaksian enrich, memberikan kekayaan di dalam iman kita. Kalau saya lihat tadi Kevin Durant, dalam keadaan yang tough ini justru dia bisa membuat dia makin lagi dekat percaya pada Tuhan. Dia bisa menghargai ibunya. Seringkali saya bayangkan hidup terlalu enak, kadang-kadang we take for granted. Tapi justru dia katakan justru kita move ke apartemen, justru kita nggak ada apa-apa, nggak ada ranjang, nggak ada apa, justru di living room aja I sense to hugging the love yang kamu berikan. Seringkali kita berikan pada anak-anak kita yang the best everything, mereka even lupa, saudara. Take for granted semua. Tapi waktu saya lihat Kevin Durant, dia bisa menghargai. Dia nggak ada kamar, nggak ada ranjang, makanan kadang-kadang sulit, tapi dia bisa appreciate kembali lagi, appreciate pada mothernya, dia berikan penghargaan. Most valuable player di dalam basketball, dia berikan kepada ibunya. Iman seringkali sudah dibentuk justru dalam tough time, di yang sulit. Kalau saudara saat ini sebagai seorang ibu, saya mau encourage saudara, pada saat saudara sebagai ngadapin yang sulit, justru ini kesempatan untuk mengalami the grace of God, mengalami kebesaran Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mujizat Tuhan. Saya mau encourage ibu-ibu, don't give up. Kalau ibu saat ini lagi menghadapi tough time dalam hidup saudara, don't give up. Saya bayangkan ibunya Kevin, kalau dia boleh menceritakan struggle-nya dia sebagai single mom, saudara. Sebagai single mom, umur 21 punya anak, 3 tahun bedanya. Dia raise anak teenager, single mom, gak mudah, saudara. Keuangannya gak mudah. Tapi dia persistent, sacrifice. Dia punya job untuk mendidik anak. Dan sekarang saya lihat hasilnya. Dari seorang ibu yang single mom. Tapi lihat dampaknya. Nggak tahu sekarang sudah turn berapa orang yang sudah lihat. Impact-nya luar biasa. Waktu yang tepat untuk hari ibu. Saya mau encourage saudara, Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1:7. Rasul Paulus sendiri mengatakan kepada Timotius, saya lihat iman kamu. Just ingatkan kepada kamu, Timothy. Saya lihat apa yang impact yang ibu lakukan pada kamu. Just mau ingatkan kembali, jangan takut. Demikian juga ibu-ibu saat ini. Jangan takut. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Jangan takut, jangan dimotivate. Sama dia mungkin saat ini lagi menghadapi hal-hal yang berat. Harus kerja, harus pakai anak. Saya bayangkan di North Amerika nggak mudah, saudara. Perjuangan yang saudara harus hadapi untuk raise anak nggak mudah, makin lama makin sulit. Setelah itu saya mengajak bapak-bapak. Kolose 3, saya mengajak saudara untuk melihat nih. Kolose 3
ayat 19. Kolose 3 ayat 19. Dikatakan di sini. Kalau kita melihat bahwa job description dari suami adalah to love your wife. Dikatakan ini, hai suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya mau encourage bapak-bapak saat ini, suami-suami. 2 Timotius 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami, kita karena banyak dari kita nggak emosional. Banyak dari kita nggak lembut. Banyak dari kita mungkin even kasar. Dan firman Tuhan katakan suami, your job description adalah to love your wife. Dan jangan dikatakan di sini, jangan berlaku kasar terhadap dia. Doa saya untuk saudara, untuk tahun ini, untuk suami-suami. Be sensitive pada istri saudara. Jangan kasar, even kata-kata. Kadang-kadang kata-kata bisa menyakitkan, bisa menghancurkan. Kata-kata, gara-gara kata-kata. Berapa kali kita yang mungkin involved di dalam konseling, gara-gara kata dari seorang, dari suami, yang membuat burden dari seorang istri. Gara-gara kata-kata. Dan saya mau menghimbau saat ini untuk suami-suami. Be sensitive. Kalau saya boleh katakan the best gift yang Bapak bisa berikan pada Mother's Day hari ini adalah kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar. Ingat saudara pada waktu saudara married, saudara memberikan covenant, I love you, saya kasih kamu seumur hidup sampai mati memisahkan kita. Dengan gambar yang aku mengasihi kamu dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan lagi cantik, dalam gemuk, atau kurus, semuanya mengasihi kamu dalam unconditional semua. Itu janji kita. Saudara. Dan seringkali setelah menikah 2 tahun kemudian istri nanya, Pap, mesti mengasihi aku? Iya kan saya janji 2 tahun yang lalu. 10 tahun kemudian, Pap, apa kamu mengasihi? Ingat, Papa kan janji 10 tahun yang lalu. Kalau sebenarnya kalau istri nanyakan begitu berarti apa saudara? Berarti ada yang something missing. Dan kita kadang-kadang sebagai orang laki kita nggak sensitif. Setelah itu kalau sampai saudara istri saudara menanyakan, Pap, apakah mesti mengasihi aku? Itu tanda question besar saudara. Berarti ada sesuatu yang missing. Nah dengan kata lain saudara, kita have to work hard as a man sebab by default istri, firman Tuhan katakan, husband love your wife, dengan kata lain istri memang harus mendapat kasih dari bapak, dari suaminya. Bukan dari orang lain, saudara. Dari suaminya. Dan kita sebagai suami punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dari istri kasih ini. Kita sebagai men have to work very hard, bagaimana kita bisa mengasihi istri kita. Kalau kita mengasihi, kasih kembang, istri marah ya jangan kasih kembang lagi. Kita pikirnya kita kasih rumah, anak mereka nggak menghargai, mungkin dia pikir itu memang lumrah. Kita harus perlu rumah. Kita do anything yang dia bikin membuat dia kasih, merasa kasih. Dan kita harus kerja keras untuk bagaimana melihat apa kasih ini. Bahasa kasih itu kita harus tahu. Sebagai suami harus tahu. Jangan kita pikir kasih kredit card, kasih rumah sudah cukup. No, kasih more than that. Kasih ini adalah suatu kerja keras. Sebab kita sebagai man bukan naturally love. Love itu bukan natural dari kita. Kalau dari istri-istri tadi, dia dengan korban, dengan natural mengasihi anak-anaknya, take care semuanya sudah, itu automatically. Caring but istri itu sesuatu yang saya katakan sudah master lah. Kita sebagai men SD mungkin soal mengasihi. Kita nggak diekspos, kita nggak biasa. Dan kata-kata kita kadang-kadang nyakitin, kadang-kadang kata kita nyindir yang membuat hurt pada istri-istri kita. Yang kita punya tugas katakan jangan berlaku kasar. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan di Kolose 3, suami kasihlah istrimu, berarti ada satu tugas kita untuk Mother's Day. Pikirkan bagaimana kita bisa mengasihi istri kita.
Bagaimana mengasihi kita, istri kita. Kalau saudara pikir ada mengasihi adalah yang paling bagus kalau saudara bisa ambil ajak waktu. Ini sekarang weather yang bagus. Ajak kemana, lihat. Ada yang senang lihat taman walaupun saudara nggak senang lihat taman. Mungkin ada yang senang shopping walaupun saudara nggak senang shopping. Ajak saudara. Benar, ini sacrifice saudara. Namanya kasih itu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ini adalah tugas yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita lakukan saudara. Saudara will amaze the return. Dan sebab itu saya mau khusus pada bapak-bapak hari ini. Coba take seriously apa yang firman Tuhan katakan. Minta saudara. Kalau kita ngomong, sebelum ngomong kita pikirkan apakah kasar. So create the environment di rumah. Jangan galak-galak saudara bapak-bapak. Please saudara. Kalau saudara mau marah, mikir dulu, hitung dulu 100 kalau bisa. Kalau saudara sebelum saudara mau katakan, mulai pikir apakah dampaknya yang apa yang dilakukan. Saudara, saya percaya kalau kita sensitif saudara. Ibu istri merasa dikasihi saudara. You be amazed saudara. Makanannya makin enak saudara. You be amazed saudara. Suasana rumah kayak surga. Dan saudara betah. Saudara betah. Dan saudara, ini saya lihat ini suatu pekerjaan rumah kita. Sebab kalau waktu Tuhan katakan bahwa suami kasihlah istrimu itu karena Tuhan itu suatu komen, suatu perintah yang bukan yang nature buat kita. Buat istri mengasihi itu gampang sekali, saya take care anak gendong. Tapi kita sebagai orang laki, kalau Tuhan katakan ini, saya percaya kasih anugerah Tuhan memberi kita bisa sanggup. Dan saya katakan kalau istri pengen digandeng, gandeng sudah. Sam suami kadang-kadang nggak mau gandeng, udah saya nggak mau. Pura-pura, udah gandeng aja dah, gandeng aja dah. Demi untuk kasih gandeng, sudah benar. Nggak usah peduli orang ngomong pura-pura bahwa kasih itu kebiasaan. Sudah. Saya gandeng Hana kebiasaan gara-gara berapa kali dia mau jatuh ya saya gandeng. Sudah. Karena dia punya flat feet. Dua hal saya gandeng, karena gampang jatuh dan kedua jalannya pelan, jadi saya. Tapi kita have to work hard, honestly. Sebab dulu kadang-kadang saya lupa gandeng, saya sudah jalan di sana, dia misi di sini. Saya orangnya pengen jalan cepat. Dan ini kita pas let's work together. Saya mau encourage every husband saat ini. Ini suatu pekerjaan rumah kita. Kita mau give the best but mother. Kasihlah istri kita. Mulai pikir apa yang dia senangnya. Benar, saya kerja keras dah. Apa sih? Sama istri senang kacang. Suami ingat mau kerja pulang dia beliin kacang. Bisa karena dia mikirin apa sih dia kesenangannya. Gitu. Dan kalau kita pikir istri senangnya apa, kalau kita perhatikan itu salah satu. So itu kita have to kerja keras. Ini bukan buat saudara, buat saya juga saya kerja keras. Kalau kita lakukan ini, saudara, look back next year kita bisa ngomong, wow, it's worth it. Ya. Dan saya percaya kalau Tuhan ingatkan kembali hari ini untuk Mother's Day kita celebrate sama-sama ini. Tujuannya saudara untuk kita bisa, Tuhan katakan 2 menjadi 1. Salah satu oneness ini terjadi adalah kita sebagai suami to love wife kita, jangan kasar. Dan ini kalau kita lakukan ini perintah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita perintah, saya percaya Tuhan memberikan the grace, kasih anugerah sehingga kita bisa melakukannya bukan suatu burden. Jangan saudara kita melakukannya karena suatu duty, suatu burden, tapi kita lakukan ini karena ini adalah perintah Tuhan demi untuk kebaikan kita. Kalau kita lakukan itu dengan iman, kita lakukan dengan kasih, saudara. Saya percaya, saudara, ibu-ibu kita akan awet muda. Ibu-ibu kita lebih bikin suasana di rumah seperti kayak surga. Dan saya percaya, saudara, ini anak-anak kita bisa watch. Anak-anak kita watching. Dan saya percaya ini akibat ini membuat suasana yang Tuhan katakan bahwa kita adalah church family dan berdampak pada gereja ini. We are a church family rooted in Christ to be a blessing to the nation. Dan biar ini terjadi. Saya mau mengajak saat ini untuk
untuk ibu-ibu, ini adalah hari ibu. Kita untuk ibu untuk bisa maju ke depan. Dan saya minta untuk ibu-ibu saat ini untuk maju ke depan, kita mau encourage, mau appreciate ibu-ibu. Dan saya percaya kita akan doakan, tapi mungkin juga ada gift juga. Silakan untuk ibu-ibu maju ke depan.